Paret yang ada semennya itu ya? Iya. Nah Itu yang pertama yang dikubur yang sebelah mana? di bawah paret. Jadi ini pondok. nah itu kan ada paret ke sini kan. Ya, ini. Yang ini. Melipir itu. Nah itu di bawahnya sini. Oh, di dalam paret berarti. Di bawah, kalau itu belakangnya pondok ada gitu. Belakang pondok. Sini. Di sini berarti. Iya. Arah sini nih. Di sini ya? Ya, Di sini kira-kira ya. Belakang pondok. belakang pondok. Terus yang mayat yang satu lagi yang kata Mas Nah tadi, ini kalinya mana Pak Jayus? ini sungai. Nah itu dekat Gayam itu loh Pak Jayus. Ini jembatan. Dekat Gayam sebelah sininya Gayam. Gayam itu Sebelah sini kali kan ada Gayam. Terus enten wit wungu nih kalau. Wit wungu sing dhuwur jembatan. oh nur jembatan daerah sini ini. Berarti di sini yang mayat sudah dikubur terus di. Oh belum, itu yang baru diketemukan waktu itu. Oh, yang baru ketemukan di sini. Ini kan yang di bongkoran. Ini sudah dikubur. udah dikubur, Iya. digali lagi untuk dikubur ulang. Kira-kira 20 meter dari sini ini. Arahnya mungkin ke bawah sini arahnya. Sini atau sini ya? Di sini Pak Jayus ya. Iya. Kira-kira 20 meter dari itu ke bawahnya. Ini mayatnya satu-satu semua ya? Saya tahu satu-satu waktu itu. Jadi untuk itu marilah dengan semangat apa yang sudah disampaikan oleh para penceramah tadi itu untuk mendorong semangat kita bahwa terutama stigma masalah Islam teroris segala itu adalah bohong, itu adalah fitnah semua. Termasuk kalau semua kita katakan Islam ekstrim seperti yang terjadi di Taraksari atau di sini, itu sebenarnya juga stigma yang salah sebenarnya. Kalau umat Islam rata-rata yang ingin disiplin melaksanakan ajaran Islam dengan konsekuen sesuai dengan apa yang saya pernah dulu dengar dari Pak Karno dulu, Bung Karno, bahwa pengamalan Pancasila itu yaitu pengamalan agama masing-masing. Jadi yang Islam mengamalkan Islam secara benar, yang Kristen juga mengamalkan ajaran Kristen secara benar, agama lain juga itu. So, semua agama yang ada ini nggak ada yang menganjurkan untuk berantem, itu nggak ada. Semuanya mengajarkan untuk saling tolong menolong, saling beribadah menurut keyakinan masing-masing. Ya saya begini Pak, jadi pertanyaan saya itu mau saya pertanyakan yang artinya itu nanti Pak, pusatnya di Mahkamah Agung gitu. Ya. Kalau memang diizini para pengacara atau para kontras, orang-orang korban Talang-Sari menanyakan, ya ayo monggo kapan waktunya. Berarti kata bukan kita ini terus nggak ada kelanjutannya, sampai maju selama berangkat itu musyawarah sama-sama izin, ya ayo. Marilah kita selalu memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kita diberi kekuatan dan negara kita menjadi aman, adil, makmur seperti yang dicita-citakan oleh pejuang-pejuang bangsa kita yang sudah pada gugur, yang selama ini negara kita selalu dikhianati sehingga rakyat yang selama ini mendambakan keadilan yang merata ternyata sampai sekarang masih belum tercapai. Untuk itu, marilah kita sama-sama selalu berserah diri pada Allah untuk bersama-sama menegakkan keadilan dengan bersama-sama walaupun kita tidak ada kekuatan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kekuatan kepada kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hanya sama. Yang Soeharto kan, yang Indro Priyono kan, yang masyarakat Talang-Sari kan, yang langsung sama saja di hadapan hukum Indonesia, apalagi di hadapan hukum Allah. Untuk itu, Bu, kalau saya bandingkan, saya adalah korban langsung dari peristiwa Talang-Sari, yang mana saya sekeluarga pada waktu jadi korban, walaupun tidak sampai dibunuh. Jadi waktu itu kita tidak merasa salah, sebab saya masyarakat awam yang tinggalnya juga jauh dari Talang-Sari, kira-kira 40 km, yang pada waktu itu motor aja belum ada. Pada waktu itu sesudah terjadi peristiwa Talang-Sari, tiba-tiba kan ditangkap, digebukin, terus diamankan,
diperiksa, dipulangkan, dan terus wajib lapor hampir 5 tahun. Dan wajib lapor itu tidak pernah dapat gaji, tidak pernah dapat bayar, paling-paling hanya daftar hadir, suruh kerja paksa. Ya. Kalau saya salah harus dikoreksi. Kami juga menyesal bahwa tim ini sudah dibentuk berkali-kali tapi tidak ada kerja. Itu artinya bapak-bapak akan gaji buta. Kurang begitu kan? Yang ketiga, salah satu pelaku pelanggaran HAM itu bukan satu orang yang terlibat langsung, tapi orang yang membiarkan bahwa proses itu tidak jelas, membiarkan kekerasan terjadi, membiarkan untuk tidak melakukan penghukuman, padahal dia punya kapasitas untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, yang akhirnya korban sampai hari ini masih mengalami kekerasan lanjutan. Saya pikir mungkin nanti bisa beberapa orang memberi kesaksian. Saya hanya menstimulir saja. Tapi ada korban di sini yang sebelum berangkat ke tempat ini masih mendapati teror dan segala macam karena dia terlibat atau dia menjadi korban. Dan karena itu ditujukan supaya orang itu tidak mengangkat kasusnya, tidak menuntut penyelesaian hukum. Jadi menurut pendapat kami selama ini kami rasakan pemerintah yang terutama Orde Baru itu adalah kepanjangan tangan-tangan penjajah yang lebih sadis daripada penjajah Belanda dan Jepang itu sendiri. Sebab bagaimana? Satu contoh, ibu ini sampai sekarang anaknya 2 yang hilang, tapi pemerintah sama sekali nggak menunjukkan di mana kuburannya. Ini Ibu Azbari, keponanya 1 yang hilang. Saya sendiri ya, tetapi sudah saya terangkan, 12 anak saya, sekarang anak saya 13. Ini anak saya yang 1 ikut di tamat SMA, tapi karena nggak ada biaya, nggak bisa langsung. Padahal selama ini ranking 1 terus. Ini yang kami rasakan. Berikut kawan-kawan semua ini semua adalah korban Talasari, betul-betul korban. Yang itu yang rumahnya dibakar. Saya juga punya hak di gedung ini. Koridor-koridor yang lain. Udah Bapak nggak usah, silakan Bapak nanti yang lain. Ya, saya tahu teknik seperti itu terus terang aja saya keberatan. Saya keberatan kenapa mereka ini seperti apa pengacau yang tidak punya hak. Tidak, saya tidak punya justru itu. Maka itu ini perspektif saya yang namanya masyarakat kalau mau ketemu sama anggota dewan sepanjang itu tidak merusak, tidak mengganggu. Saya tidak melarang, ya. Tapi tentunya mari kita koordinasi. Ya, koordinasi ya, enggak ini yang sama-sama. Saya dari Bapak kawal aja ke dalam. Nanti dulu kan, ya. Jangan saya Bagaimana Anda mau minta bantuan siapa? Nanti saya bantu. Tapi bagaimana kalau saya di luar begini? Begini, ini bagian dari ekspresi rakyat. Iya, Anda mau ketemu siapa? Pak Endin. Nah ya nanti saya bantu. Saya coba kasih jaminan dulu. Oke, baru kita masuk sama-sama. Saya coba. Oke. Anda ikut saya nanti. Ya, oke. Buka kita semua ikut. Ada yang tanggung jawab. Masuk semua. Ya, masuk semua. Masuk semua. Ibu di depan, maju ke depan, jangan dari belakang ibu-ibu. Tapi dari sekian banyak kasus karantina, baik yang terjadi pada 1978, kasus Cibuyut, dari Kandina, khusus untuk Talasari hanya 1 paragraf dari laporan sebelah 99 tahun, hanya 1 paragraf. Tidak jelas siapa korban, siapa dan bagaimana itu terjadi, berapa jumlah korban yang menjadi korban pada saat itu, perempuan, anak-anak, itu tidak ada gambaran seperti itu. Lalu Komnas HAM membuat kesimpulan begitu mudah. Ya, siapa melakukan pencarian fakta yang diperlukan bagi sebuah laporan penyelidik, apalagi seperti Komnas HAM. Jadi kewenangan yang begitu besar yang dimiliki oleh Komnas HAM, baik di atas tentang hak asasi manusia maupun Gubernur Jambi ini beberapa waktu lalu juga KPK sudah lakukan itu. Kami mohon sekali, mohon perjuangan kami dibantu dan digiring agar supaya itu tidak pemberantasan korupsi dan hukum. Mohon itu saja Pak dan Ibu sekalian. Cuma sekarang yang mau dilaporkan gubernurnya
Pak.